Aduh, pada kemana sih? Katanya janjian jam 2. Sekarang udah mau jam 3. Weh, Helvi! Kak Helvi sini! Yeay! Kak Helvi! Dia ngapain di sini, Ki? Apa kabar? Baik, lagi nungguin siapa? Gak percaya loh bisa ketemu Kak Helvi di sini. Lagi nungguin siapa? Lagi nunggu temen ceritanya. Gak mau kalah sama Kak Helvi ceritanya. Oh, ini lagi syuting ya? Lagi syuting. Wah, lihat sini dong. Aku lagi bukan cari sih, lagi nunggu temen buat diocehin Rizky. Weh, kok kayak nama apa ya? Namanya Kayak inget ya gitu. Kayak ini sesuatu gitu. Oh, diocehin Helvi. Apa jangan-jangan kita bajak aja diocehin Helvi jadi diocehin Rizky. Oh, udah kita udah baju kuning. Iya, udah kuning-kuning lagi kan. Nggak janjian ya? Nggak janjian sama sekali kita. Ini Oke. nggak ada settingan-settingan ya. No settingan-settingan. Udah ada setting. Yaudah deh, berarti gini aja. Nah, gimana? Daripada gua nunggu temen lama nggak datang-datang, mendingan gua ocehin Helvi aja gimana. Buki. Kan kemarin tuh Helvi sempat ngocehin saya nih. Iya. Sekarang ganti ya. Kita juga pengen tahu dong, ada apa sih sebenarnya Helvi itu gitu. Siapa sih Helvi itu kan? Di balik Helvi itu apa sih? Gitu. Ternyata gini rasanya diocehin ya. Dia udah degan. Gimana ya? Takut salah ngomong kali ya. Oh, ntar disensor. Nggak, ini no sensor. Nggak ada cut kita langsung real. Oh, oke. Ki, Deal? Oh, deal boleh deh. Oke teman-teman, selamat datang di channelnya. Aku gabung sama HLV TV. Mantap. Tentunya di ocehin Rizky. Oke. Ngobrol santai dan menginspirasi bersama Helvi Arianti. Erian. Oh, Helvi Arianti. Yes. Kak Helvi gimana? Sehat? Hati alhamdulillah. Ki gimana, Ki? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita baru kemarin sih ketemu ya gak sih? Berapa minggu yang lalu? Kita ketemu sebelum Iki sidang. Oh iya. Sekarang kita ketemu lagi setelah Iki sidang. Oh luar biasa, aku jadi malu. Selamat ya buat Iki. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah bergelar. Apa gelar sekarang? AMDM. Next ya nanti SIKOM. Amin. Amin. Ayo nyusul lah bareng lagi ke kampus aku. Amin, insya Allah. Biar kita ketemu lagi. Iya betul, biar kita bisa bikin menginspirasi, bikin suatu hal yang baru, bikin benar-benar yang bisa orang itu jadi open mind terhadap hal apapun. Amin. Ini aku deg-degan, Ki. Helvi diocehin. Biasanya diocehin Helvi. Oh, nice. Ya, jadi seperti ini kan rasanya kan. Ini rasanya ternyata. Ya, jadi Kak Helvi. Gimana, Ki? Helvi kegiatan sekarang apa? Kegiatan sekarang? Banyak, udah tahu deh Kak Helvi banyak banget, sibuk banget secara, ya kan? Iya, lumayan. Ngeband masih jalan. Wah luar biasa. Ngajar masih. Kuliah tuh hari ini baru mulai, hari pertama. Jadi nanti Semester baru. Semester ganjil. Jadi abis diocehin nanti aku langsung kuliah. Oh. Itu. Terus spesial. apalagi ya? Yang terbaru memang lagi buat YouTube channel. Oh. Oke, jadi kan tadinya aku buat channelnya Helvi Arianti. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah aku sudah dapet tim yang oke. Rizky akhirnya sekarang ada diocehin Rizky juga. Dan nama channel aku sekarang jadi HLV TV. Yeay, nah, Keren sih. Buat Kak Helvi. Pokoknya gue tuh kenal Kak Helvi itu dari zaman, balik lagi ya, gue tuh kenal Kak Helvi itu dari masa-masa kampus, ya kan. Helvi itu orang yang multitasking banget. Dia tuh cewek cantik, pinter. Siapa sih dosen yang nggak tahu yang namanya Helvi Arianti ya kan? ngomongin mulu ya. Luar biasa. Kumlot guys. Gak usah disebutin nih. Gue gak pernah menyombongkan ya. Ya, pokoknya selain itu. Oke. Ya, Terima kasih. thank you. Lanjut. Ya. Jadi nih, Helvi itu amat sangat menginspirasi banget teman-teman. Dia itu
bener-bener jadi acuan buat gua banget pada masanya. Sebenarnya banyak banget orang yang ngefans banget sama Kak Helvi. Tentunya pada saat sama angkatan gua ya. Masa sih? Serius banyak. Kok aku baru tahu. Baik banget. Alfi tuh ngefans banget sama Helvi. Helvi. Alfi, terus Herlin ya kan. Pokoknya banyak banget deh temen-temen. Iqbal juga ngefans banget sama Kak Helvi. Kok bisa sih? Aneh aku. Pokoknya Kak Helvi itu adalah salah satu orang yang bisa menginspirasi orang banyak ya kan, bisa merangkul orang banyak. Amin ya Allah. Yang paling gokil adalah selalu membuat ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang gokil, out of the box. Makanya seneng banget sih ketika waktu itu diajakin buat gabung Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, BM. Waktu di kampus sebelum di Helvi TV ini gabung di BEM sama Helvi ini keren, asik parah. Terus Kak Helvi Jadi aja kebanyakan mujinya dia. kalau biar terbang gitu ya, ngapung gitu. Masalahnya gue lebih suka dikritik daripada dipuji. Gitu. Serius. Mungkin buat teman-teman kalau ada kritik dan saran bisa kalian di bawah sini di kolom komentar. Harus disampaikan. Harus dong, karena kita tuh emang benar-benar harus one step gitu kan, untuk menuju lebih baik lagi, ya kan? Ki gue akan lebih banyak diamnya nih Ki. Sekarang bintang tamu. Iya. Ya, kita mau tahu lebih dalam. Oke. Bukan apa sih, tapi siapa sih sebenarnya seorang Helvi itu? Ya kan. Terus tips-tips apa yang akan Helvi berikan? Jangan kemana-mana, tetap di Ocehin Rizky. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Helvi. Apa Ki? Kita mulai dari HLV TV. Alasan utama dari dibangunnya HLV TV itu apa sih Kak Helvi? Sebenarnya kenapa aku buat channel YouTube ini? Kita santai sambil minum aja ya? Iya dong. Awalnya memang aku kan tipikal orang yang nggak bisa diam. Nggak bisa diam dalam arti apa ya? Aku selalu pengen bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Yes. Oke. Di masa pandemi kayak gini aku nggak bisa manggung, aku nggak bisa ketemu sama teman-teman di luar sana yang biasanya aku setiap Sabtu Minggu tuh pasti ada aja panggungan kan. Tapi sekarang ya harus menahan diri, jadi akhirnya ya udah deh aku bikin channel YouTube aja. Gimana caranya aku bikin sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Contohnya kayak di episode sebelumnya aku ketemu sama teman-teman aku sharing sama mereka dan mereka kasih banyak banget ilmu yang bermanfaat tentunya buat teman-teman ngoceh semua. Dan alhamdulillah berawal dari niat baik ya sampai akhirnya sekarang channel Helvi Rianti berubah jadi Helvi TV ya. Mudah-mudahan bisa terus berjalan. Amin. Ya berkat teman-teman semua sih, setiap hari atau setiap aku posting pasti ada aja yang nanya, datang ini dong Kak, bahas soal ini dong Kak. Jadi itu yang bikin aku senang gitu loh. Jadi benar-benar orang juga ikut andil dan mereka juga ngasih saran tentang konten-konten dari channel YouTube tersebut ya kan Kak? Betul Ki. Jadi kan kalau di YouTube itu banyak banget apa ya konten-konten yang nggak bermanfaatnya juga banyak ya, yang prank-prank kayak gitu. Nah itu aku nggak mau. Aku gimana caranya semua orang yang mampir ke channel aku setelah dia nonton mereka harus dapat sesuatu. Ya, karena bagus banget sih. Di channel aku pun aku buat video-video pembelajaran untuk anak-anak aku di sekolah. Oh ya. Jadi sebenarnya di sekolah itu aku ketemu anak-anak waktunya cuma 30 menit gitu, lewat Google Meet, dan aku rasa itu benar-benar nggak cukup banget karena aku ngajar kan seni musik, jadi harus ada backupan lain nih biar mereka bisa tetap keep in touch sama aku lah. Yes. Oke, jadi mereka bisa nonton video pembelajaran di YouTube aku gitu. Itu sih salah satunya. Salah satu tujuannya ya. Buat channel YouTube. Mulia banget sih sebenarnya niatnya Kak Helvi ini, benar-benar. Emang dari dulu tuh Kak Helvi itu orang yang paling selalu memperhatikan lingkungan sekitarnya ya kan, apalagi kan jiwa kesosialnya itu tinggi banget Helvi itu.
Karena gini ya Ki, kalau kita hidup di dunia, apa ya? Kalau aku berpikir kayak gini, dan ini yang aku terapin di keluarga aku, yang sering banget orang tua aku ocehin ke aku. Kita harus bisa membawa manfaat untuk orang lain. Nah itu yang selalu aku ingat. Jadi ya hidup itu bukan untuk diri sendiri. Walau pada kenyataannya banyak banget orang yang bilang, lu nggak capek bikin ini, bikin itu, kesini, kesitu. Enggak, karena gua atau aku tuh senang banget ngejalaninnya Kit. Jadi apa ya? Yang penting hobi ya. Secapek apapun itu nggak berasa gitu loh. Dan itu yang akhirnya bikin aku tetap semangat bikin sesuatu yang baru lah atau apa yang belum pernah aku coba, ya itu sering aku jalanin gitu. Nah sih sebenarnya itu emang harus begitu sih, karena bikin kita jadi semangat juga kan untuk melakukan hal apapun. Apalagi tujuannya adalah ingin menginspirasi orang banyak, ya kan. Tujuannya adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Intinya itu. Gitu. Jadi nggak cuma aku yang bisa kasih inspirasi buat orang-orang, tentunya teman-teman yang diocehin Healthy atau diocehin Rizky pun bisa kasih manfaat buat teman-teman Motif semua. Nah, sarananya ya lewat ini, lewat Healthy TV ini. Good gitu. sih pokoknya. Nah, selain itu juga buat teman-teman yang punya saran buat siapa sih yang mau dijadiin narasumber, yang mau diocehin Rizky, yang mau diocehin Healthy juga. Oh iya, selain itu kita mungkin teman-teman mau tahu nih, apa tuh? bedanya diocehin Healthy dengan diocehin Rizky. Apa sih Kak? Itu kan sebagai istilahnya kayak itu otaknya nih, dalangnya. Kalau saya kan yang menjalankannya juga nih. Sebenarnya ini juga banyak kasih input di HLV TV ini gitu loh. Jadi sejujurnya semenjak berubah jadi HLV TV ini, kemarin episode pertama aku nontonnya kayak berasa lebih elegan aja sih, lebih dewasa aja. Kalau lagi kok kayak lebih profesional ya. Asik, cocok meong. Gitu. Kalau ditanya bedanya apa diocehin Healthy sama diocehin Rizky, sebenarnya kan teman-teman tahu kalau aku tuh basicnya di musik ya Ki ya. Oh ya. Di musik. Jadi sejauh ini banyak banget teman-teman musik aku yang aku ocehin, dan ada beberapa yang memang bukan anak musik yang aku ocehin. Nah, jadi aku memang pengennya ya udah deh Healthy fokusnya di musiknya aja gitu. Jadi Iki lebih bahas hal-hal inspiratif di luar itu sih sebenarnya kayak gitu. Begindang teman ngoceh. That's why aku direkrut di HLV TV. Dia bukan host magangnya HLV TV kok, dia sudah jadi hostnya HLV TV. Dia udah punya apa namanya program sendiri, dia ocehin Rizky kan. Pokoknya setiap ketemu sama Kak Helvi nih dari awal kita punya ide kayak yang dulu sempat bikin film juga kan. Berapa kali tuh kita bikin film? 2 kali ada ya? 2 kali sih. Dan ada beberapa film-film yang mungkin belum terrealisasikan karena terhambat juga sama COVID gitu kan. Pandemi ini semoga aja cepat selesai dan kita juga bisa mengajak teman-teman semua mungkin yang mau gabung buat ikut nih gimana caranya kita bisa merealisasikan tentang film tersebut gitu kan. Iya, amin. Pokoknya Kak Helvi itu enak banget diajak tektokannya, nyambung banget ya kan. Nyambung buat diajak ngobrol apalagi tentang perfilman ya kan. Ada sih salah satu yang film yang masih belum terrealisasikan, yaitu judulnya kita kasih kisi-kisi ya. Kisi-kisi adalah apa sih Kak? Stasiun Mimpi. Ya, itu bukan kisi-kisi, udah dikasih tahu. Udah ditembak judulnya, berarti kita harus buru-buru kerjain gitu. Dia tanggung jawab gitu kan. Biar orang tuh jadi penasaran. Oke, siap. Aduh, dari judulnya udah Stasiun Mimpi. Ngapain sih? Gitu Kak. Ada apa lagi deh? Ini akan jadi program barunya HLV TV. Amin. Si Helvi ini buat ulah apa lagi sih gitu kan. Orang-orang pasti mikirnya kayak gitu. Oh ya Ki, aku lagi baru mau mulai bisnis lagi. Oh, apa tuh? Jadi kan lagi corona kayak gini, kemarin-kemarin banyak banget yang gak jualan ya. Terus aku coba-coba buat mie ayam. Oh, I see. Saya lihat mie ayam itu. Iya, jadi aku punya brand mie ayam namanya Momo Mie Ayam. Momo Mie Ayam. Iya, terus nanti
produk candu susu yang aku. Oh iya, udah lama nggak ngedenger. 2018. Bener. Iya, Itu enak banget. 2018 itu nanti mau aku Ini lagi ya, produksi lagi. Jadi ada 2 usaha aku yang dalam waktu dekat ini. Oh, yang mie ayam ini udah jalan, tinggal candu ini. Nanti dikepoin ya. Dan teman-teman, Rizky juga ternyata dia punya usaha. Ayo langsung. Rizky bisa bikin kue. Dan enak, aku belum nyobain nanti. Oh iya, next ya kita cobain. Aku harus cobain kue. Iya sih bener, kayak karena pandemi ini bener-bener berdampak terhadap banyak hal ya. Benar. Jadi bagus banget tuh kita tuh harus bisa mencoba bikin kita lebih kreatif lagi jadinya gitu loh. Jadi ya ada hikmah di balik musibah gitu loh. betul. Ya usaha yang mungkin coba mau gue jalani adalah emang hobi sih sebenarnya. Karena emang awal-awalnya adalah coba-coba ya kan. Gue coba bikin ini walaupun pertama kedua gagal, tapi ketiganya alhamdulillah enak dan lancar. Namanya Mr. BKH. Mr. Bolu Ketan Hitam. Nah, Ini modern boleh Rizky. ya pokoknya buat teman-teman yang mau bolu ketan hitam bisa dipesen aja langsung ke kontak Rizky. Banyak sih, bukan cuma bolu ketan aja kayak Jadi rencananya sih pengen kayak bolu pandan, bolu pisang, bolu pelangi lagi coba bikin nih. Ini udah pernah bikin yang udah bikin kedua kalinya masih gagal. It's okay. Jangan pernah takut akan kegagalan ya kan. Karena ya orang-orang yang berhasil itu dulunya gagal dulu. Setuju banget ya kan. Terus selain itu juga banyak sih, pokoknya lebih ke kue ya kali ya. Jago masak loh dia. Alhamdulillah dikaruniai hal seperti ini. Amin. Sebenarnya semua orang bisa sih Ki bikin sesuatu itu. Betul. Asal mau mencoba, mau belajar. Ya. Ya aku kan bikin HLV TV ini awalnya coba-coba, dapat feedback bagus. Ya walaupun memang belum besar, tapi ya aku akan terus konsisten di sini gitu loh. Jadi segala sesuatu hal pasti berawal dari kecil. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan semakin bermanfaat buat teman-teman ngoceh. Jadi ditunggu terus ya video-video dari HLV TV ini. Ya, pokoknya kita juga butuh banget saran dari teman-teman nih. Iya. Siapa narasumber yang mau dijadiin narasumber, yang mau diocehin ya kan. Entah itu untuk diocehin Helvi, entah untuk diocehin Rizky, itu sebenarnya sama aja ya kan. Ya kayak gitu untuk teman-teman. Nah saya itu nih Kak Helv, selain channel YouTube, usaha ngeband. Tadi kan ngeband itu Kak Helvi terhalang dengan pandemi, sekarang otomatis nggak bisa langsung band kan. Nah itu cara menanggulanginya seperti apa nih Kak? Maksudnya sebenarnya bisa menuangkan, kan Kak Helvi kan orangnya kreatif banget di bidang seni, apalagi di bidang musik ya kan. Kayak gitu. Karena Kak Helvi juga adalah guru kan, guru musik ya. Guru musik. Memang ngeband dulu, akhirnya jadi ngajar. Kak Helvi itu kan guru musik karena hobi, akhirnya jadi guru juga. Jadi kan itu luar biasa sekali untuk Helvi gitu kan. Nah gimana nih pada saat pandemi seperti ini, planning untuk teman-teman itu seperti apa? Gitu. Jadi kalau anak band sih udah pasti semuanya terdampak ya Ki ya. Yes. Kita kehilangan panggungan, banyak banget event-event. Wah, kangen banget gak sih? Cancel, kangen banget. Walaupun ada event-event virtual konser kayak gitu, tapi feel-nya tetap beda gitu loh. Ya, biasanya kita ketemu teman-teman di daerah, bisa manggung bareng, terus ketemu teman baru lagi di daerah kayak gitu. Tapi karena pandemi ini bener-bener kita stuck di sini gitu loh. Cuman bisa menyapa lewat media sosial kayak gitu. Ya antisipasinya sih aku tetap nulis lagu, terus sama teman-teman anak. Yang nulis langsung? Kita anak-anak. Aku nulis. Yang produksinya juga? Yang lain nulis. Kalau misalkan untuk bikin musiknya bareng-bareng. Luar biasa loh. Jadi bener-bener kayak teman-teman bisa nemu teman-teman yang seperti itu, satu frekuensi itu dari mana? Dari komunitas musik sih awalnya. Emang Helvi itu aktif banget di segala komunitas sih emang. Semua ya awalnya memang ketemu anak-anak Antartik ini, tadinya di komunitas gitaris Bogor Gitar Fanatik tuh. Bogor Gitar Fanatik. Sebenarnya memang aku ngeband, tapi yang terakhir ini band aku sekarang aku lagi jalan sama Antartik. Terus aku jalan sama Bilkis juga. Bilkis itu band aku yang lebih ke cover. Sering banget tuh saya lihat. Itu sih. Suaranya bagus banget. 2
Jadi kalau orang-orang bilang Happy bandnya banyak, wah itu cuma punya 2 band, sisanya paling edisional. Jadi kalau aku dimintain tolong, Happy basis gue nggak ada, bisa bantuin isi bass gak? Oh iya benar. Kalau misalnya untuk di musik, kayak Happy lebih megangnya apa alatnya? Kalau di band aku sendiri, aku mainnya bass. Bass. Iya. Bass Lightyear. Ya aku main bass, tapi Oke. kalau awal dulu pertama kali ngeband sebenarnya aku main drum dulu. Kamu main drum? Main drum. Bisa. Itu kan aku pertama kali ngeband aku main drum dulu. Itu belajar dari mana sih? Oh, ini jadi aku ceritain pertama kali aku ngeband ya. Boleh. Jadi kalau alat musik pertama yang aku pelajari itu sebenarnya gitar. Itu kelas 6 SD. 6 SD aku udah belajar gitar, pinjam ke teman aku. Oh iya. Jadi ada satu teman aku namanya Ika, tuh aku sebutin aja Ika. Jadi Ika tuh punya kakak cowok bisa main gitar. Namanya punya kakak cowok, gitarnya ada, gampang dong belajar. Terus aku lihat ih keren, ya udah deh. Maksudnya tiap hari tuh main ke rumah Ika, belajar main gitar, pinjem gitar Ika, terus ada buku musik kayak gitu, Yes. diajarin, ya udah akhirnya bisa main gitar, terus dibeliin lagi. Berapa lama tuh? Kalau berapa lamanya lupa ya, karena belajar setiap hari. Jadi untuk basic bisa. Oke. Gitu. Di situ dibeliin gitar kelas 1 SMP sama bapak. Gitu. Terus masih belum ngeband baru bisa main gitar Bisa aja. main gitar aja. Nah, Oke. waktu aku kelas 2 SMP, di kelas tuh aku suka mukul-mukulin meja. Jadi kalau ada yang nyanyi suka mukul-mukulin kayak gini. Nah, di anak-anak cowok ngiranya aku bisa main drum. Padahal cuma tahu ketukannya aja. Aku belum bisa main drum waktu itu. Terus ada temen aku nanya, "Vi, lo bisa main drum?" Gak bisa. Tapi kok lo ketukannya bener? Gak tahu, gue ngikutin aja gitu. Akhirnya gak jadilah, gak jadi ngeband sama mereka. Nah, pas kelas 2 mau naik ke kelas 3, setiap tahun kan selalu ada pensi di sekolah. Iya. Jadi pensi perpisahan sekolah aku waktu itu aku nonton, aku jadi OSIS waktu itu. Pas nonton, lihat kakak kelas manggung, kok keren ya. Jadi aku langsung kepikiran, wah tahun ini gue naik ke kelas 3, gue harus bisa naik di panggung itu. Gue harus tampil, gue harus nunjukin sesuatu yang lain yang gue bisa. Karena di SMP itu aku sebenarnya lebih ke olahraga olahraga, aku lebih senang olahraga waktu itu. Olahraga, ya. Ya, aku ikut eskul basket, aku ikut eskul volley, Hebat sih emang. bulu tangkis juga. Semuanya digarap. Semuanya, jadi biasa healthy. Aku tuh anaknya kepo sih sebenarnya, pengen tahu kalau udah bisa, oh ya udah deh bisa. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang benar-benar aku pengen gali lebih dalam, aku akan gali lebih dalam dan terus konsisten di situ. Contohnya kayak di musik ini, ya gitu. Terus naik kelas 3 masih belum punya band, masuk semester 2 kelas 3 SMP. Mulai kepikiran dong, oh iya nanti perpisahan, gue belum punya band, gue belum latihan musik apa segala macam. Teman-teman aku setiap pulang sekolah itu pasti mereka latihan band. Ada studio namanya dulu Studio Oki, itu 1 jam studio sewanya cuma 12.000. Aku ingat banget, dan teman-teman suka pada patungan gitu kan pakai uang jajan mereka. Aku sering ikut. Masih murah ya itu ya? Murah banget zaman dulu, tapi untuk ukuran anak SMP 12.000 tuh lumayan sih. Lumayan kita, karena uang jajan kita berapa sih dulu? Itu aku sering ikut teman-teman aku tuh, liatin aja. Tuh, aku mikir, ngeliatin tuh aku mikir kayak satu-satu aku perhatiin. Jadi kadang kalau misalkan aku pendiam, kadang tuh kepala aku mikir gitu loh. Aku merhatiin gitu loh. Jadi kadang aku bisa jadi bawel, kadang aku bisa jadi pendiam. Itu sebenarnya karena bukan, mikir. Iya, atau mungkin kalau aku lagi diam bisa jadi memang aku lagi bad mood atau apa, lagi nggak mau ngomong. Oke, lanjut lagi. Jadi setiap kali aku lihat teman-teman aku latihan di studio, aku perhatiin satu-satu. Ada yang main gitar, ada yang main bass, ada vokalis, ada drummer, ada juga yang main keyboard. Aku perhatiin satu-satu. Yang mana yang sekiranya aku bisa cepat untuk belajar. Belajar. Aku bisa main gitar, tapi di studio band itu adanya gitar listrik.
Oh ya. Iya, gitar listrik. Emang bedanya apa gitar listrik sama gitar? Ya, sebenarnya sama, cuman kan dari senarnya beda, terus ada efek gitarnya juga. Nah itu aku nggak ngerti itu waktu itu, aku nggak ngerti gimana cara pakainya. Terus pas cobain gitar listrik juga senarnya lebih tipis, tangan aku nggak kuat. Oh. Gitu nggak kuat. Akhirnya oke, gue nyerah, gue nggak bisa nih kayak gue main gitar. Lebih sakit ya kalau tipis ya? Gitu. Terus karena mungkin belum terbiasa aja, iya. karena biasanya di gitar akustik. Terus aku lihat bass, pas lihat, aduh, apalagi ini senarnya gede banget gitu kan. Bener. Mana berat lagi, aduh, oke, gak bisa. Terus lihat vokalis, ya ini sih yang paling gampang nyanyi, tapi gue nggak bisa nyanyi. Waktu itu gue nggak suka nyanyi, Ki. Tapi sekarang bisa dong. Tapi sekarang bisa, harus bisa Bisa gitu loh. nge-cover, malah banyak banget lagu-lagu yang udah di-cover KHL. Aduh, ya namanya proses belajar ya. Iya Ya awalnya memang aku nggak suka banget nyanyi. Kalau misalkan disuruh nyanyi nggak bisa. Tapi oh iya, aku balik lagi nih kelas 6 SD. Ini skip dulu ya, kelas 6 SD waktu itu ada ujian praktek SBDP nyanyi. Oh. Dan aku dapat nilai bagus di situ. Wow, aku nggak nyangka, katanya suara kamu bagus. Ih, tapi gue nggak suka nyanyi, Bu. Oh, gitu? Saya nggak suka nyanyi, Bu. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini nggak biasa, belum terbiasa. Terus SMP tadi sampai mana? Sampai vokalis. Oke, gue nggak suka nyanyi, lihat drum. Pas lihat drum, aduh, ini yang paling susah kata gue. Udah main drum itu tangan dan kakinya bergerak, ya kan? Yes. Kalau misalkan main gitar kan cuma tangan doang. Tangan doang. Main bass tangan doang. Kalau vokal gitu, tapi main drum, waduh, susah nih drum. Iya, Tapi benar. ini yang paling susah menurut aku waktu itu. Tapi aku malah pilih belajar drum waktu itu. Oh. Kenapa Aku tuh alasannya? tipikal orang yang pengen nantang diri aku. Diri sendiri. Lu harus belajar yang lebih sulit dulu, baru ke yang lebih mudah, Yang berarti mudah, gitu. Oke, akhirnya aku belajar ke temen aku, ajarin dong caranya gimana. Caranya gini. Ternyata memang susah. Melatih fokus kita untuk ngelancarin tangan sama kaki itu susah. Karena kan suka berbarengan. Benar. Gimana caranya biar nggak bareng. Benar. Ketukannya segala macamnya. Iya, jadi waduh susah. Tapi bukannya gue sok tahu sih, misalnya Emang iya, hanya bener. feeling aja menurut gue kelihatannya nggak Kelihatannya gampang. susah. Kelihatannya memang susah banget. Memang susah kalau jarang latihan itu susah. Nah, cuman aku dari awal kan aku harus bisa. Aku punya niat aku harus bisa tampil di pensi SMP perpisahan aku di kelas 3. Oke. Akhirnya aku setiap hari ke studio, setiap pulang sekolah, latihan sampai akhirnya alhamdulillah aku bisa. Itu seminggu deh kalau nggak salah, seminggu udah alhamdulillah lumayan lancar. Terus aku bentuk band. Wow. Nah bentuk bandnya ini Ki, kalau teman-teman yang udah pada jago kan mereka punya bandnya bagus nih. Bagus. Aku ngumpulin teman-teman, lo bisa gue baru belajar. Oke, akhirnya gue ngerekrut teman-teman Newbie gitu ya? newbie yang bodo amat gue diomongin orang, yang penting gue manggung gitu loh. Akhirnya kan dari newbie ini karena konsisten latihan waktu itu bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu ya ke studio, ya akhirnya bisa tampil di sekolah. Itu kita pede untuk daftar, Bu, band aku mau tampil ya. Oh ya udah boleh. Tapi untuk masuk atau daftar itu ada seleksinya juga gak sih? Kalau saya sih biasanya kalau dulu ada gitu di zaman saya. Kalau kelas lain, kalau misalkan ada kelas 1 atau kelas 2 itu ada seleksi dulu, tapi kelas 3 kan lebih spesial. Ini acara lo, ya lo mau tampil. Ngisi ayo Lo boleh. Oh nice. Gitu. Jadi itu kesempatan banget. Iya, jadi alhamdulillah bisa lolos dan bisa tampil di pensi SMP. Nah, itu first time. Oh. Manggung. Oh, itu rasanya campur aduk. Dan pertama kali manggung dapet feedback bagus juga Ki. Ya kan cewek main drum gitu loh. Iya, maksudnya mungkin orang tuh berpikir jarang ya. Iya. Kalau cewek untuk main musik vokalis kebanyakan, ya, kebanyakan gitu vokalis loh. Atau gitu. main keyboard. Iya, benar. Gitu cewek main drum. Temen-temen juga mau mikirnya, kok lu bisa sih? Masa lu kagak bisa, dia lu cuma bisa main gitar doang. Gak taunya aku naik bawain 2 lagu waktu itu. Lagunya ya lagu pop lah, ada 2 lagu. Udah selesai. Dan ternyata ada alumni SMP aku itu Ki, yang dari satu SMA sama aku, itu nonton. Jadi aku masuk ke satu SMA nih, lulus kan SMP. Nah mereka tuh nonton. Jadi waktu aku mos, si kakak kelas ini dia bilang, itu nonton lu
di perpisahan. Di perpisahan. Lu ngeband ya, nah ini anak-anak bandnya nih yang bring gue, gitu. Akhirnya kenal sama mereka. Terus dia dikasih tahu nanti penutupan MOS ada pensi juga main ya. Oh iya, gitu. Langsung ditodong. Karena udah diciriin ternyata gue nice dong waktu kelas 3 SMP pas perpisahan itu. Jadi first impressionnya tuh bagus banget ya. Karena masih jarang waktu itu drummer cewek. Oke, akhirnya mainlah aku di pensi MOS waktu aku kelas 1 SMK tuh Ki. Dan feedbacknya lumayan bagus juga, jadi aku seneng jadinya Ki. Begitu aku main dapat respon bagus, jadi semangat gitu. Mungkin kalaupun pada waktu itu aku nggak dapat respon bagus, aku pasti belajar lebih keras lagi. Ya gimana caranya aku bisa naklukin kondisi di musik saat itu. Tapi pernah gak ketika manggung dapat respon atau teman-temannya tuh atau penonton tuh ya, mereka tuh nggak kooperatif istilahnya gitu kan ya. Mereka tuh nggak kayak asing turun gitu misalnya. Kalau sampai diturun-turunin kayak gitu, alhamdulillah nggak pernah. Paling ya. Seburuk-buruknya gimana? Kalau selama di sekolah, justru gara-gara aku main drum ini cewek, waktu itu selama SMK dijadiin band festival sekolah. Jadi kalau misalkan di sekolah-sekolah ada festival band pelajar, aku sama teman-teman aku itu yang ditunjuk gitu. Padahal si kakak kelas ini tuh lebih jago Ki, cuman mungkin mereka regenerasi ya, lu aja yang naik gitu. Pasti sih setiap gitu. komunitas atau apapun pasti mau regenerasi. Nah, jadi semenjak SMA ya udah, aku udah nggak fokus belajar, jadi fokusnya di musik. Jadi aku cerita dulu, ini bukan sombong atau apa. Dari zaman SD sampai SMP, setiap dibagi rapot, aku pasti masuk 10 besar atau 5 besar atau 3 besar alhamdulillahnya. Padahal aku tipikal orang yang jarang banget belajar gitu loh. Cuman aku tipikal orang yang kalau ada guru atau dosen jelasin, aku pasti nyimak gitu loh. Gimana caranya aku paham. Nah jadi ya gitu, aku nggak suka baca lagi atau segala macam. Yang penting aku paham. Itu satu. Jadi 3 besar. Yang terakhir pas perpisahan kelas 3 SMP itu aku diumumin tuh maju ke kelas ke depan panggung juara 2 Helvi Arianti. Aku nggak pernah ranking 1 SD. Oke lah, yang penting kan masuk ke 3 besar itu aja udah luar biasa. SD SMP tertinggi tuh 2. Salah 2. Aku nggak pernah ranking 1. Mungkin karena aku ya tadi aku nggak pernah belajar. Aku belajar paling matematika doang kalau mau ujian. Sistem putus malam ya, SKS. Iya. SMK udah fokus di di musik. Udah nggak fokus belajar. Tapi untungnya waktu itu SMK-nya aku ngambil jurusan administrasi perkantoran. Jadi memang pelajaran-pelajarannya pun nggak terlalu berat menurut aku. Lebih banyak manajemen ya. Prakteknya Ki. Kayak filing, gitu filing, telepon, stenografi. Tahu nggak aku SMK-nya jurusan apa? SMK. Administrasi perkantoran, alias sekretaris. Bayangin, sekretaris kayak begini. Tapi orang-orang atau teman-teman aku nggak pada percaya. Iya makanya. Lu ya yakin lu ngambil sekretaris, ntar pakai rok pendek. Kenapa bisa kepikiran maksudnya? Kenapa harus ngambil APK? APK kan? AP ya. AP kalau nggak APK. Jadi di SMK aku itu cuma ada 2 jurusan waktu itu, akuntansi dan administrasi perkantoran. Yang paling enak sih itu sih. Yang paling enak memang AP. Daripada akuntansi ya kan? Akuntansi ngitung ya, jadi kan aku. Apalagi yang lagi viral matematika, entah kenapa. Enggak. Karena SMK udah senangnya main musik. Jadi ya mungkin dari situ lah akhirnya kebuka jalan sampai saat ini Allah percayain aku untuk tetap ada di musik gitu loh. Walaupun setelah aku putusin waktu itu aku pernah punya manajemen ada di manajemen musik di Jakarta. Nah aku sampai tour jalan-jalan manggung ke luar kota segala macam. Akhirnya aku sempat kayak gitu. 2012 pokoknya setelah lulus SMK waktu itu aku benar-benar fokusin di band. Nah 2014 nya aku mikir temen-temen gue udah pada wisuda,
Aku belum kuliah. Oh jadi kayak gitu masuk 2014? 2015. Oh. Jadi sadarnya waktu itu di 2014. Sadar di 2014. Oh iya, gue belum kuliah. Akhirnya aku izin ke manajer aku dulu. Mbak, aku harus kuliah deh. Posisinya waktu itu ada beberapa panggungan yang belum kita lewatin. Tapi udah deal tuh, ada 6 titik kalau nggak salah di Bandung. Oke, boleh. Kamu boleh keluar tapi beresin kerjaan yang ini dulu. Udah aku beresin, pulang lagi ke Jakarta. Oke lah, aku putusin untuk keluar. Aku nggak balik lagi ke Jakarta. Oh jadi keluar dari sekolah SMK itu udah mulai ngeband tiap harinya? Tiap hari. Udah zaman SMK juga aku udah ngeband. Udah ngeband. Tapi ada rasa gini gak sih, misalnya ada perasaan minder, gua kan cewek kok gua ngeband sih, misalnya kayak gitu. Maksudnya apalagi gua megangnya lebih ke bass gitu kan, yang jarang-jarang dipegang sama perempuan istilahnya kan begitu. Kalau enggak, pernah nggak sih dapat pelakon diskriminasi terhadap sama orang lain gitu kan? Oke. Kalau pernah perasaan minder atau enggak pernah. Cuman kalau misalkan ngerasa insecure, pasti pernah. Setiap orang pasti pernah. Karena kalau misalkan ngelihat orang mainnya lebih jago, kadang aduh gila jago banget, gue bisa nggak kayak gitu. Terus ngelihat alat-alat orang lebih mahal, soundnya lebih keren, lebih bagus, itu juga kadang aku ngerasain insecure di situ. Tapi balik lagi, lo kalau terkurung dengan pikiran lo harus begini, ya lo nggak akan jalan. Jadi itu yang bikin aku kenapa bisa bertahan sampai saat ini, modalnya adalah PD. Ya. Nah, tapi PD di sini lu juga harus punya bekal gitu loh. Jangan kayak gue bikin YouTube channel. Jangan tok kosong nyari Iya. idenya. Iya, kalau misalkan aku cuman mau bikin YouTube channel tapi aku nggak punya bekal apa-apa, aku nggak bisa ngedit, aku nggak punya konsep, too much gitu loh Ki. Ya. Jadi intinya lu mau ngerjain apapun, lu harus pede pertama. Tapi dengan kepedean itu harus ada sesuatu yang lu bawa, lu harus punya bekal gitu loh. Itu sih Ki. Itu sih tipsnya bagus gitu. banget. Jadi kalau misalnya kita mau terjun ke sesuatu hal yang baru, gak cuma kita, musik. iya, apapun itu kan, kita tuh perlu banget mengetahui terlebih dahulu nih hal-hal baru itu tuh seperti apa. Kayak halnya kan Happy aja kan awalnya nggak bisa kan? Nggak bisa, aku nggak bisa main musik. Main musik segala macam itu kan nggak bisa. Waktu itu aku juga nggak les musik. Memang nggak didaftarin les musik karena aku mikirnya aku tinggal di kampung gitu loh Ki. Kalau misalkan mau les musik harus ke kota dan itu jauh. Terus harus minta uang sama orang tua. Oh enggak deh, ya udah akhirnya bisa belajar sama teman gitu loh. Tapi kalau orang tua sendiri support gak sih kalau Happy lebih ke musik? Gitu? Awalnya enggak. Apa yang bikin nggak support? Karena, dan apa yang bikin akhirnya yaudah deh? Oke. Jadi awalnya malah enggak. Ini dulu SMP ke SMA di sekolah aku kan main musik itu masih dibolehin karena memang ada teman aku yang ngajarin aku gitar ini Ika, dia jadi vokalis. Oke, ada 2 cewek di dalam band itu nggak masalah. Nah begitu aku bikin band lagi sama teman-teman rumah, aku cuma cewek sendiri. Oke, dari situ orang tua khawatir dong Ki, cewek sendiri takutnya aku bandel. Ya, takutnya karena kan image dari anak band begitu ya. Takutnya ngerokok, takutnya minum. Ya betul. Nah itu yang dikhawatirkan sama orang tua aku waktu itu. Akhirnya aku diomelin, pulang latihan malam. Kan kalau misalkan kita mau booking studio harus dapetin jam kosong Ki. Ya. Kita nggak bisa, kita latihan pagi. Ya kalau pagi masih kosong. Ada kosong. Iya, kalau misalkan kosongnya malam ya kita malam. Pulang malam sampai rumah jam 9. Wah itu pernah diomelin waktu itu. Udah gak usah ngeband. Ntar tetangga ngomong apa segala macam. Wah itu di situ aku langsung nangis. Aku nangis, aku marah sama diri aku sendiri. Maksudnya gini, apa yang dituduhkan sama orang tua aku waktu itu nggak aku lakuin gitu loh Ki. Aku ngeband kok, aku main musik gitu loh. Aku nggak macem-macem, aku nggak ngerokok, nggak minum-minum. Ya pulang malam pun memang karena habis latihan gitu loh. Ya. Itu aku nangis sampai akhirnya aku marah sama diri aku sendiri. Aku bilang, aku akan buktiin sama orang tua aku kalau apa omongan mereka itu nggak benar. Mau diomongin apapun sama tetangga, aku nggak peduli. Aku
latihan musik sendiri, aku nggak minta duit sama mereka, aku nggak nyusahin mereka apa segala macam. Pada Jadi nyatanya nggak semua yang dianggap buruk itu adalah iya, buruk. nah akhirnya ya balik lagi, aku pun berdoa sama Allah, ya Allah, aku beneran ngeband loh, aku nggak macam-macam. Sampai akhirnya alhamdulillah sampai saat ini Allah kasih rezeki buat aku lewat musik. Luar biasa sih. Gitu. Jadi Harus sekali. gini, aku balik lagi ke 2014 ya. 2014 aku ngeband. Wah, yang ada di kepala aku cuma musik waktu itu. Sampai akhirnya aku telat kuliah kan. Telat kuliah. 2015 aku masuk ke kampus itu. Kamu saya sangat tercinta. Ya, kampus IKI juga. Kampus Ungu ya. Luar biasa. Oke, 2015 aku masuk ke kampus Ungu. Itu pun bermodal nekat. Nekat dalam artian apa tuh? Gak punya duit. Oke. Jadi pulang dari Jakarta udah gak punya kerjaan dong. Udah gak punya kerjaan. Jadi gitu. Akhirnya ada temen aku yang ngabarin, yang kuliah di kampus Ungu juga sama, Vi, gue ada lokeran di tempat kerja gue, lu mau gak? Ya udah, ayo masukin lamaran. Gue masukin lamaran, keterima, dan ditempatin di Puncak. Hah? Jauh banget, sedangkan kayak aku kan di Ciapus. Ponbit. Itu aku setiap hari jam 6 berangkat dari rumah sampai Cisarua jam 7. 1 jam, cepet banget. 1 jam. Karena kan pagi masih kosong jalan. Iya juga sih. Tuh 1 jam. Harusnya sih masuknya jam 8, cuman aku tipikal yang nggak mau macet-macetan. Jadi lebih baik jalan lebih dulu. Santai di sana ya. Santai di sana. Karena kan jalur Puncak tahu sendiri. Iya. Kalau misalkan aku kejebak macet di tengah kota nggak masalah, tapi kalau jalur Puncak, wow, no. Udah sulit ya. Udah sulit. Tuh. And then Yang kocak, pas mau lebaran di tempat kerja aku yang itu, semua karyawan dipecat. wah, Karena mereka tidak mau bayar THR. Wah, itu aku daftar kuliah itu, sedangkan aku harus daftar kuliah. Aku daftar kuliah dengan sisa gaji terakhir aku, Ki. Oke. Ya, aduh, gue tinggal punya duit segini. Kalau gue minta duit ke emak gue buat daftar kuliah, gak enak. Dari kemarin-kemarin kan udah kerja, udah nyari duit sendiri. Iya, Terus bener. minta duit lagi sama orang tua, aduh nggak dulu. Ya udah akhirnya memberanikan diri untuk daftar tahun 2015 ya. Oke, gue daftar, masih belum punya kerjaan. Gak lama dari situ, namanya Allah ya baik banget. Jadi Allah itu gak pernah mau kalau aku ngeluki. Jadi setiap kali aku dapat cobaan, sebelum aku ngeluh sama Allah pasti langsung kasih solusinya. Alhamdulillahnya. Jadi aku daftar kuliah, gak lama teman aku ngabarin, Ratu admin HRD di salah satu perusahaan di Bogor. Dia ngabarin, Vi, lu nggak gawe kan? Iya. Lu mau gak masuk sini? Bareng lu dong tuh. Iya, dia bilang kayak gitu. Oke, masukin lamaran, jebret, keterima. Ternyata Ratu itu di perusahaan itu cuman magang. Oh. Emang iya, aku tahu dia lagi kuliah, cuman magang beberapa bulan. Jadi aku tuh gantiin Ratu waktu itu. Jadi itu posisinya magang atau gimana? Kalau aku masuk kerja, Oh. kalau Ratu masih magang, jadi admin HRD. Admin HR. Ya, tapi posisinya memang ngebandnya udah jarang-jarang, Ki. Oh, udah dibatasi. Udah jarang, iya, karena udah banyak kerjaan. Terus aku juga masih belum bikin band waktu itu. Tapi ya, namanya rezekinya di musik ya. Setelah aku jadi admin HRD waktu itu di satu perusahaan, ya Allah narik lagi aku buat balik ke musik. Nice banget sih. Emang rezekinya di situ mungkin. Ya, Jadi yang ya udah jalannya di situ. yang udah jalannya ya di kan? situ. Nggak bisa kemana-mana. Jadi alhamdulillahnya orang tua sekarang udah nggak pernah ngelarang karena ya Malah support ya. malah support. Jadi Udahlah, apapun yang Iya. lu lakuin, sok mangga dilakukan. Iya, Yang gitu. penting adalah lu benar-benar bisa Iya. jaga diri sendiri. betul, yang penting lo nyaman. Ya karena Jadi intinya adalah kayak Happy bisa membuktikan kalau ya orang di band itu nggak semuanya dia tuh merokok. Istilahnya minum aneh-aneh gitu kan. kayak minuman alkohol kayak gitu aku belum pernah coba lagi. Oh, bagus tuh. Padahal Sampai. manggungan di tempat kayak gitu tuh banyak.
Cuman waktu di Jakarta pun hampir seminggu sekali atau seminggu 2 kali pasti ketemu event yang di pub kayak gitu kan. Nah, untungnya manajer aku cewek, jadi dia tahu oh, ini anak-anak, beberapa anak nggak minum, jadi pesenin minumnya ini soft drink kayak gitu. Nice. Tuh jadi Mereka perhatian banget. iya, Bagus. alhamdulillah. Tapi Kak Helvi, walaupun ini di masa pandemi seperti ini, Kak Helvi itu masih gak sih kayak ngerilis album atau enggak lagu-lagu baru ya kan, tentunya tetap dong nggak akan mau putus dari band, apalagi ya kan secara darah daging banget nih band itu gitu kan, musik itu udah darah daging banget gitu, masih gak nih? Jadi kalau band aku sendiri maupun Antartik atau Bilkis, kita alhamdulillah masih tetap produktif. Jadi kita masih sering rilis single. Selama pandemi ini alhamdulillah Antartik sudah rilis 2 single. Yang pertama Indonesia Kita, yang memang untuk menyemangati teman-teman semua untuk bisa survive ngadepin virus atau pandemi yang sekarang ini gitu loh. Gitu. Yang kedua, yang terbaru aku baru rilis. Oh, yang kemarin lagi di share itu sering. Iya. Antartik featuring Yako. Yako itu adalah lady rapper Indonesia, judulnya Speak Up. Oh, tentang apa tuh? Tentang ya gimana caranya untuk gimana caranya kita kalau misalkan ada apa-apa tuh ngomong aja sih, ngomongin. jangan Jadi pernah diam, iya. jangan pernah dipendam ya kan. Lu tuh punya hak lo untuk bersuara, intinya gitu ya. Intinya gitu. Good. Ya kan. Bagus sih, gue pernah lihat ininya kayak Happy. Indonesia kan adalah negara demokrasi ya. Yes. Apa artinya sebuah negara demokrasi kalau saat ini kita dibatasi dengan UU ITE? Ngomong dikit, speak up dikit, jeblosin ke penjara. Benar gak sih? Iya. Apa artinya negara demokrasi kalau kayak gitu? Jadi ya udahlah. Jadi kita pun bingung gimana cara ngomong yang baik, gimana cara menyampaikan aspirasi kalau dibatasi dengan itu tadi adanya UU ITE sih yang paling parah menurutku. Dari segi videonya aja gue lihat bagus sih itu, karena demo berasa banget bener-bener yang iya sih, gue tuh kayaknya nggak boleh nih mendem gitu, maksudnya ketika kita menyuarakan tapi kita dibatasi begitu kan gitu. Kayak apalagi dilihat di videonya itu ada yang pada saat demo yang baru kemarin di Jakarta ya. Itu demo mahasiswa yang seluruh Indonesia. Waktu itu aku diajak ikut juga, tapi karena memang aku ngajar nggak bisa. Good banget pokoknya. Kelvin ini amat sangat menginspirasi teman-teman. Amin. Ya Tehin. Semoga Kelvin bisa terus berkarya. Ya Amin kan? Ki. Semoga channel YouTube-nya bisa membludak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Kayak Helvi, kenapa Ki? tadi kan kita udah denger nih banyak banget kisah-kisah inspiratif dari seorang Helvi, ya kan. Awal mulanya Helvi bisa masuk ke band, terus malah sekarang kan guru juga ya. Oh iya. Guru di ngajar SD, musik juga kan. Masih tetap sejalur sih, ya kan. Kalau misalnya boleh pilih nih ya, lebih enak atau lebih baik milih guru atau ngeband? Aduh berat ini. Karena gini Ki, awalnya kan passionnya kan memang di musik dulu. Nah begitu aku terjun ke dunia pendidikan, awalnya aku nggak pernah kepikiran untuk jadi guru gitu loh. Terus karena zaman aku sekolah kayaknya jadi guru tuh nggak seru. Karena anak-anak muridnya tuh, ih apaan sih bu, apaan sih, kayak omongan-omongan guru-guru tuh kayak disepelein lah, ya udahlah gitu. Iya, kecuali memang gurunya benar-benar kita suka gitu loh. Lebih subjektif ya. Nah gitu. Jadi ya itu lucu sih, namanya proses perjalanan hidup ya. Akhirnya aku nyaman di sekolah, nyamannya ya balik lagi karena aku tipikal orang yang pengen share sesuatu hal yang bermanfaat yang aku punya untuk orang lain. Dan kalau di dunia pendidikan itu sangat-sangat diperlukan. Kan itu memang hal utama di dunia pendidikan ya Kia. Sampai akhirnya
setelah jadi guru ini aku punya satu cita-cita. Oh, apa tuh? Cita-cita yang masih sama di dunia pendidikan. Aku pengennya jadi dosen. Wah. Tapi jadi dosennya tetap sambil ngeband ya. Aku nggak bisa milih. Kalau misalkan disuruh milih mau jadi guru atau main Ngeband. musik aja, aku nggak bisa milih. Ya mungkin kebutuhannya beda. Kalau misalkan band aku jam manggungnya lebih banyak, ya otomatis mungkin Lebih kerjaan banyak ngajarnya kita bisa aku tinggalin gitu loh. Jadi tergantung gimana ya, tergantung itulah. Jadi itu benar-benar pilihan yang amat sangat sulit. Iya, amat sulit banget. Karena sampai aku bisa memutuskan untuk jadi dosen, nah, aku sekarang kan lagi lanjut S1 aku. Kemarin 2018 aku wisuda, 2019-nya aku langsung lanjut lagi mau beresin S1 aku. Jadi Kira-kira bakal berapa lama nih target? Harus sih tahun ini ya kan? enggak dong. Enggak. Udah sekarang ini di semester 5. Semester 5. 5. 6, 7. 5, 6, 7. 7 lah. 1 tahun setengah lagi lah. Amin. Mudah-mudahan sih 1 tahun. Amin. Bisa kejar ya. Amin, amin. Insya Allah. Iya, ya kalau ada rezekinya pengennya sih langsung lanjut S2-nya juga, tapi Yes. ya aku apa ya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan setelah S1 aku nikah dulu atau Ya, mana yang duluan Iya, ya. jadi- Who knows ya kan? Iya. Segala sesuatu hanya yang di atas yang memberikan. benar. Jadi aku ikutin yang Allah tunjukin aja sih Yes. gitu. Setuju banget sih. Tuh. Benar-benar. Mungkin siapa tahu aja ketika ada waktu juga mau ngambil kuliah musik. Ya kan? Enggak deh. Enggak juga. Aku pengen ngajarnya tetap gimana ya, kalau di musik kan aku udah main gitu loh. Kalau untuk terus belajar sih iya, tapi untuk kuliah musik enggak, karena aku pengen jadi dosennya bukan dosen musik gitu loh. Gitu. Good banget pokoknya. Nice buat Kak Helvi, nice banget buat hari ini, amat sangat ceria sesuai dengan baju kita. Thank you loh, aku udah diundang ke diocehin Rizky. Iya, pokoknya kita harus ceria, have fun selalu walaupun kita sedang mengalami masa-masa seperti ini ya kan, pandemi seperti ini. Kita harus bisa berpikir kreatif, ya kan? Harus terus benar banget, setuju banget sama lagunya yang Speak Up itu, harus bisa mengapresiasikan apapun yang kalian pikirkan, teman-teman kita yang punya pikiran atau apapun gitu kan, ide-ide kreatif, masukan, kritik dan saran tentunya, terutama untuk channel ini juga buat teman-teman. Ini sampai berkali-kali kita bilang butuh banget kita masukan dan sarannya, kritik dan sarannya ya kan. Terus apalagi terutama untuk saran-saran dari narasumber, mungkin punya kenalan teman-teman yang mau diocehin siapa nih? Betul, entah di bidang apapun, pokoknya kita minta banget sarannya. Oke, yang terakhir kayak Ovi, Terakhir kita minta closing statement. closing statement. Kayak podcast yang semalam. Itu nanti aku cerita. Oke. Jadi ini yang terakhir ya. Yes. Menurut aku sih Ki, kalau teman-teman mau jadi apapun, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut. Oke, gue dilarang sama orang tua gue. Yes. Terus aja konsisten. Kalau lo berhasil di situ, kekhawatiran orang tua lo itu lama-lama akan memudar. Dan yang paling penting adalah jaga kepercayaan yang udah dikasih sama orang tua. Dan itu yang aku pegang sampai saat ini. Aku benar-benar ngejaga kepercayaan orang tua aku, karena satu kepercayaan sudah rusak, itu nggak akan bisa kembali lagi, lo nggak akan bisa dipercaya lagi. Itu satu. Terus kalau soal ide-ide kreatif, kalau kalian mau buat sesuatu, balik lagi ke tadi ya, kalau kalian mau buat sesuatu, ya pede aja, tapi tetap kalian harus belajar banyak juga, harus punya ilmunya. Tuh, kayak mau buat YouTube gaming, ya otomatis skillnya dinaikin gitu. Nah, kalau diocehin Helvi atau diocehin Rizky sendiri atau HLV TV ini, sebenarnya ini adalah tempat aku pribadi untuk belajar yang sesuai dengan jurusan aku Ki.
Aku kan ambil ilmu komunikasi. Jadi masih sejalur, semuanya aku pelajarin. Karena sejujurnya waktu zaman sekolah aku pengen banget ngerasain yang namanya kerja di stasiun TV. Wow. Sebenarnya impian kita tuh sama, Ki. Nice. Ya, jadi makanya kita kalau ngobrol tuh nyambung gitu. Jadi dengan adanya HLV TV ini, alhamdulillah ide apapun yang ada di kepala bisa kita tumpahin di sini dan bisa diterima sama teman-teman semua. Oke, dan kok ini terakhirnya banyak ya? Jadi, aduh, sedih sebenarnya. Ya, ini nanti ada background sedihnya juga ya. Ya, kalau ingat perjuangan dari awal aku ngeband, dari awal aku kuliah, sebenarnya semuanya dari modal nekat. Karena aku batu, aku keras kepala, tapi aku tetap konsisten. Jadi untuk teman-teman semua yang mau melakukan apapun, intinya harus tetap konsisten. Ya. Ya. Good, nice banget. Pesan terakhir, bosan terakhir banget ya. Pokoknya masukan atau pesan Closing intinya ya. Statement. Ya, closing statement yang benar-benar berharga dari seorang Helvi. Jadi kalau dari Rizky sendiri, inti dari percakapan kita semua adalah kita tuh jangan pernah takut untuk bermimpi. Balik lagi kayak pembahasan saya dulu. Buatlah mimpi bener-bener setinggi-tingginya gitu kan. Setinggi langit, lebih dari langit, sejagat raya, sejagat angkasa, apapun pokoknya. Jangan pernah takut lah untuk bermimpi, toh nggak rugi kan. Nggak rugi kok. Nggak merugikan orang lain juga. Selama dalam hal positif ya lakuin aja. Terus komitmen terus dalam menjalankan hal apapun itu sangat penting banget. Baik kita mau usaha, kita mau sekolah, gitu kan, kita mau kerja dan segala macamnya, pokoknya harus komitmen, terus bisa memanfaatkan waktu dengan baik tentunya, manajemen waktunya. Selain itu adalah tentu pokoknya kita perlu doa kedua orang tua juga. Balik lagi, kedua orang tua adalah orang yang patut kita sayangi, orang yang patut kita hargai, orang yang benar-benar patut kita hormati, karena kalau nggak ada mereka mungkin entah kita akan jadi apa. Ya, karena kita bisa jadi seperti saat ini pun karena doa-doa mereka. Tua, betul. Dan tunjukkan yang terbaik, jangan sampai mengecewakan kedua orang tua. Seperti itu. Thank you Kak Helvi atas cerita inspirasinya. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa tulis saran-saran dan kritik teman-teman semua di kolom komentar di bawah sini, dan jangan lupa subscribe channelnya HLV TV, dan bersama saya Rizky Rijaldi di Ocehin Rizky. Bye bye.